Oke, shalom semuanya. Sebelum kita memulai komsel kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur atas Kau telah kumpulkan kami Tuhan di sore hari ini untuk bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan juga Tuhan, kami bersyukur atas terlaksananya icebreaker juga. Dan juga tadi kami naikkan beberapa pujian di saat kami lakukan saat teduh Tuhan sebelum memasuki komsel pada sore hari ini. Kami bersyukur semua atas kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar lagi, perlengkapi setiap kami, dan juga Tuhan pakai setiap kami untuk kami dapat mengerti apa yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami juga dapat melakukannya bagi kehidupan kami. Dan juga Tuhan lindungi setiap teman-teman kami yang belum sampai, atau mungkin yang masih di jalan, sehingga mereka tidak dapat bergabung bersama dengan kami lewat free call lain pada sore hari ini Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan acara kami, dan biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan pada sore hari ini Tuhan dapat menjadikan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pada hari ini aku tertarik bawain materi komsel, yaitu mengenai kebanggaan atau bisa dibilang bangga. Nah, aku kasih judul pada sore hari ini yaitu bangga karena terpuji atau teruji. Nah, kalau misalnya kita lihat dari katanya, baik terpuji ataupun teruji itu punya dua arti kata yang berbeda. Yang pertama, terpuji merupakan sebuah kata sifat atau adjektif bahasa Inggrisnya, dan teruji merupakan kata kerja atau verb. Nah, dua-duanya ini memiliki makna yang berbeda dan juga arti yang berbeda juga. Nah, langsung aja kenapa aku membawakan tema ini. Sebelum kita lebih jauh lagi, aku mau sama-sama ajak kalian untuk buka di 2 Korintus 10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Aku akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya adalah pendapat Paulus tentang dirinya. Ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila iman makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami, ya kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Ayat 17, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, lewat perikop tadi mengenai pendapat Paulus tentang dirinya, aku dapat 3 pokok yang dapat kita lakukan juga, yang dapat kita pelajari lewat Paulus. Nah, berbangga diri itu sah-sah saja, namun alangkah baiknya dalam ranah cara dan sikap yang tepat. Kita sebagai orang percaya mempunyai cara yang berbeda dalam berbangga diri, atau bisa dibilang
cara untuk bermegah kita berbeda dengan cara yang dunia ajarkan. Nah, langsung aja poin yang pertama yaitu cara berbangga yang berbeda. Ayat 12 itu diberikan kita contoh bahwa cara berbangga menurut dunia itu tadi, yaitu membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Jadi cara penilainya adalah dengan ukuran mereka sendiri. Jadi bisa dibilang subjektif. Lalu di ayat ke-13, ini cara bermegah yang Paulus ajarkan. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Jadi kita tahu bahwa dalam kita sebagai orang percaya kita memiliki cara berbangga yang berbeda dan juga memiliki patok-patok yang berbeda. Nah, bangga akan diri sendiri menjadikan seseorang tidak ingin zona nyamannya dilangkahi. Itu tadi cara berbangga dunia itu tadi. Ketika dia bangga, jangan sampai ada orang lain yang melewati zonanya dia. Jadi jangan sampai ada orang lain yang ingin mencapai apa yang telah dia capai. Sedangkan kalau kita sebagai orang percaya, kita nggak bakal risauin tentang hal itu. Orang lain bisa mencapai apa yang kita capai, ya kita nggak apa-apa, it's okay. Orang lain bisa di atas kita, ya kita tetap it's okay. Gak ada ranah di mana kita harus iri atau kita gak suka dengan apa yang mereka lakukan, gak ada. Ya memang aspeknya di situ bahwa kalau yang namanya kita sebagai orang percaya berbangga diri, kita tahu yang namanya untuk tetap rendah diri di tengah apa yang kita miliki. Sedangkan orang dunia tidak seperti itu. Rata-rata tidak seperti itu. Jadi karena itu achievement mereka, pencapaian mereka, ya mereka bangga, proud sekali mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Itu bedanya. Cara berbangga kita itu berbeda. Lalu untuk poin yang kedua, bangga itu memberdayakan, bukan memperdaya. Di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 menjelaskan bahwa sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang patok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan kami tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dikatakan untuk mereka. Nah, pencapaian yang sukses ialah di mana kualitas dan kuantitas seseorang bekerja secara maksimal dan bersinergi atau menjadi satu. Aku mau kasih contoh kenapa poin yang kedua ini bangga itu memberdayakan bukan memperdaya. Kita kasih contoh bahwa ada contoh di mana kalian mungkin sudah tahu, kita yang masih kuliah atau mungkin yang masih studi baik SD, SMP, SMA, kita tahu bahwa di saat kita dikasih tugas sama guru atau dosen kita pasti ada salah satu metode yang dipakai, yaitu kerja kelompok atau kerja bareng-bareng lah gitu. Jadi satu kelompok bisa terdiri dari beberapa orang. Nah, sedangkan kalau yang udah kerja pasti tahu yang namanya teamwork atau tim kerja. Nah, ini merupakan cara yang hampir sama tapi berbeda dalam pengaplikasiannya, dalam melakukannya itu berbeda banget. Aku akan kasih contoh. Nah, ini aku kasih contohnya dari definisinya dulu ya. Kalau kelompok kerja ialah kontribusi minim dan hanya kolektif semata. Jadi minim achievement yang didapat. Sedangkan kalau tim kerja ialah upaya yang terkoordinasi sehingga achievement yang didapat lebih dari yang diharapkan dari individualitas. Nah, kalau kelompok kerja itu bergantung kepada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya benar atau pemimpinnya nggak benar, ya bergantung sama kinerja si kelompoknya itu. Kalau yang namanya kelompok kerja lebih berpaut terhadap
kepemimpinan seseorang, gimana cara dia memimpin, disitulah masa depan dari kelompok itu terrealisasi atau terciptanya dari situ, dari ketua kelompoknya. Dan kalau misalnya kita lihat realita yang ada, ini memang nggak semua, cuman aku lihat realita yang ada. Kalau kita di studi atau di kuliah pasti ada yang namanya kerja kelompok. Nah, logikanya atau umumnya realitanya itu yang kerja satu, yang datang berkelompok. Realitanya kayak gitu. Jadi yang kerja bisa 1 atau 2 orang, tapi yang datang itu banyak banget, bisa 8, bisa 10, tapi yang kerja cuma 2 biasanya. Minim banget di bawah 5, jarang banget ada yang sampai lebih dari 5. Atau mungkin bisa di bawah 5 juga. Karena itu tadi, ada yang kerja, ada yang berkelompok. Jadi memang yang kelompoknya ini cuma partisipasi aja. Mungkin agak sedikit maksa, cuman aku memang kasih contohnya lebih kepada kita realita yang ada aja. Soalnya aku lihat dari definisinya pun lebih kepada partisipasi aja, bukan kepada kinerjanya. Jadi beda banget kelompok kerja ini dengan tim kerja. Nah, sedangkan kalau kita di tim kerja atau yang udah punya usaha atau mungkin sudah kerja kantoran juga, itu beda banget. Kalau tim kerja memang mungkin bisa aja ada yang memimpin, atau kalau bisa kita lihat di tim kerja, di tempat kerja ada supervisor, ada manager, ada bawahannya. Nah, itu beda dong. Kalau tim kerja itu tadi ialah upaya yang terkoordinasi sehingga achievement yang didapat lebih dari yang diharapkan dari individualitas. Lebih kepada teamwork. Sedangkan kalau yang kelompok kerja tadi atau kerja kelompok tadi lebih kepada individualitas atau dualitas 2 orang atau 1 orang. Nah, kalau tim kerja kita bisa lihat bahwa semuanya itu saling bergantungan satu dengan yang lain. Antara bagian satu dengan bagian yang lain, antara kepemimpinan atau bagian misalnya contoh antara kelompok yang satu atau ketua 1, ketua 2, ketua 3 itu saling bergantungan. Jadi nggak ada seseorang yang lebih dibutuhkan daripada yang lain, nggak ada. Mereka semuanya sama membutuhkan dan posisinya pun sama, secara hierarki itu sama. Tetap ada yang namanya pemimpin, cuman untuk lebih kepada tim kerjanya mereka atau kerjanya mereka itu tetap mereka tuh setara posisinya. Jadi nggak one man one show, one team let's show, bisa dibilang kayak gitulah. Satu tim ayo beraksi, gitulah sederhananya kayak gitu. Jadi beda banget untuk yang namanya kita kelompok kerja sama tim kerja. Nah, balik lagi kayak yang tadi, bangga itu memberdayakan dan bangga itu memberdayakan bukan memperdaya. Bisa lihat kan? Tadi yang dicatat di ayat 15 bahwa kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Bukan masalahnya dia mendapatkan atau tidak, tapi apakah seseorang itu bisa mengembangkan sesuatu hal yang dimiliki oleh orang lain. Makanya tadi bahagianya bukan mengambil keuntungan atas apa yang dimiliki, tapi sama-sama untung. Kita mengajarkan, dia pun dapat, dan dia bertumbuh, kita pun bertumbuh dari apa yang telah kita lakukan. Jadi patokannya memang saling menguntungkan, gak ada yang dirugikan, karena satu peran dengan peran yang lain bergantungan atau menciptakan sebuah ikatan yang saling menguntungkan antara keduanya. Jadi nggak ada pihak yang dirugikan dan semua pihak diuntungkan, diberikan masukan yang positif. Nah, untuk poin yang ketiga, ini poin yang terakhir, yaitu bangga karena Tuhan. Nah, ayat 17 sampai ayat 18 bunyinya kayak gini. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bangganya karena Tuhan. Proud cause God. Bahagia karena Tuhan atau bangga karena Tuhan.
Sebuah pencapaian yang sukses bukan menjadikan seorang tinggi hati, melainkan rendah hati. Karena faktor penentu bukan sekarang, melainkan nanti. Jadi waktu yang menentukan seseorang sukses atau tidak. Dalam hal ini Tuhan telah mengatur segala sesuatu, baik waktu ataupun yang lain. Jadi berbangga dalam Tuhan ialah menyadari bahwa, ini kesimpulannya, I create less, God do more. Aku melakukan sedikit, Tuhan melakukan banyak. Jadi bukan karena apapun yang kita miliki atau apapun yang kita punya atau kita dapatkan, tapi karena Tuhan memang udah faktor utamanya itu, nggak ada yang lain. Kita cuma gerak dikit kok, usaha kita cuma kecil, tapi Tuhan itu melakukan semuanya. Seperti kalau misalnya kalian baca di tulisan yang ditulis sama Rasul Paulus dari Kitab Perjanjian Baru, bunyinya kayak gini. Mungkin kalian juga udah tahu. Di 1 Korintus 3 ayat yang ke 5 sampai yang ke 7 nih. Sekilas saja kalian baca. Jadi apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Paulus yang nanam, Rasul Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu penting, bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Serupa juga dengan kesuksesan. Mau siapapun itu yang campur tangan, mau apapun, mau seberapa banyak pun teamwork yang kalian bangun, kalau kalian tidak mengandalkan Tuhan atau kalian tidak menjadikan Tuhan sebagai sentral utama dalam apapun yang kalian kerjakan, ya kalian nggak bisa berbangga dalam hal itu. Memang agak sedikit nyeleneh, tapi memang ini faktor yang mau ku bawa bahwa Tuhan tuh yang kasih proses semuanya. Jadi jangan sampai kita lupa diri bahwa ternyata ini karena aku, bukan. Ini semua karena Tuhan kok. Jadi itu tadi, I create less, God do more. Nah, aku ulang lagi dari poin yang pertama secara singkat aja. Cara berbangga yang berbeda. Itu tadi di ayat yang ke-12 sama ayat yang ke-13. Ayat 12 memberikan cara berbangga yang salah menurut dunia, sedangkan ayat yang ke-13 memberikan kita cara berbangga yang menurut Rasul Paulus ajarkan bagi setiap kita juga lewat pengalaman hidupnya dan juga lewat relasinya dengan Tuhan. Lalu poin yang kedua adalah bangga itu adalah memberdayakan, bukan memperdaya. Ayat 14 sampai ayat 16. Lalu yang terakhir adalah bangga karena Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya di kala saat ini, baik yang ada yang udah lulus kuliah, ada yang udah skripsinya udah lulus, dan ada yang baru entar lagi mau ada yang wisuda, mau online pun, kita bersyukur bahwa bukan semua karena model penelitian kita yang bagus, atau mungkin skripsi kita yang bagus, atau mungkin semua hal yang kita lakukan bagus, tapi semua karena Tuhan kok. Tuhan yang campur tangan, Tuhan intervensi di situ. Jadi jangan sampai kita lupa diri akan hal itu, bahwa kita mampu karena Tuhan. Tuhan yang mampukan kita. Oke, itu yang dapat aku sampaikan bagi setiap kita. Untuk minggu-minggu depan kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai bangga karena Tuhan ini, karena untuk minggu yang akan datang poinnya akan lebih dalam dan per topiknya atau per pembahasannya akan lebih dalam lagi. Jadi ini sebagai opening dulu aja bagi setiap kita untuk kita dapat mengetahui untuk bulan ini atau minggu ini kita akan belajar mengenai hal itu, dan sampai kepada akhir bulan nanti kita akan tahu bahwa ternyata berbangga itu kesimpulannya kayak gimana sih secara keseluruhan. Ini aku bicaranya per topik aja karena minggu kemarin kita udah bahas mengenai sebelumnya, dan ini aku lanjutin dari poin pembahasan yang lebih cukup dalam tapi tidak terlalu dalam, karena aku cuma bahas awalnya dulu aja karena kemarin kita udah selesai untuk topik yang kemarin dan kita masuk ke topik yang baru.
Sekian itu aja. Terima kasih. Aku serahin ke Cisasa buat pengumuman dan hal-hal yang lainnya. Terima kasih.